Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Komariah, NIM 22208010117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan barat tentang urgensi ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu pun dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang memiliki ilmu dipandang sebagai pewaris tahta kenabian setelah diutusnya nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalam peradaban barat pun, demikian pula peran barat tidak bisa dilepaskan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Semenjak dari masa keemasan Yunani dengan filsafatnya mencapai puncaknya ketika revolusi industri, sampai sekarang pun Barat masih menjadi ujung tombak bagi peradaban ilmu. Akan tetapi, walaupun demikian, baik Islam maupun Barat, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hakikat ilmu. Pada dasarnya, wahyu merupakan sumber pamungkas ilmu dalam konsep Islam. Wahyu berada pada urutan pertama dan menempati posisi yang sangat penting dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Karena kebenaran wahyu itu bersifat mutlak dan benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Barat, mereka menafikan wahyu dan intuisi sebagai sumber ilmu. Baginya, sumber ilmu itu hanya ada dua macam, yaitu akal dan pengalaman manusia. Bagi mereka yang menganut paham rasionalisme, ilmu itu bersumber dari akalnya. Ilmu itu bersumber dari pengalaman bagi mereka yang menganut paham empirisme. Dalam pandangan Barat ada pengertian ilmu yang kosong dari agama atau ilmu sekular, yang merupakan fondasi utama dari peradaban Barat modern saat ini. Epistemologi Barat atau sekuler termanifestasikan dalam berbagai aliran seperti rasionalisme, empirisme, skeptisisme, agnostitisme, positivisme, objektivisme, subjektivisme, dan relativisme. Ada 5 poin yang menjiwai budaya Barat. Yang pertama, mengandalkan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, menggunakan pendekatan dikotomis terhadap realita kebenaran. Yang ketiga, menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler. Dan yang keempat, anti agama yang cenderung berpaham humanisme. Yang kelima, menjadikan tragedi sebagai faktor yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Dengan poin yang telah disebutkan, ilmuwan dipaksa untuk tidak memasukkan unsur-unsur metafisik atau penafsiran-penafsiran agama. Sehingga dalam hasil kajian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak boleh bertemu dengan penafsiran agama. Pentingnya untuk membangun pendidikan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, seperti halnya konsep pendidikan Rasulullah yang mendirikan Madrasah Darul Arqam. Di tempat inilah Rasulullah mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan kepada para sahabat pada awal mula kerasulan, untuk mengarahkan para manusia menganggap bahwa Allah adalah pusat segalanya dan menyampaikan bahwa manusia itu tidak bisa dibeli dengan materi, bukan seperti hewan dan lain-lain. Baik Islam maupun Barat, keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu dinilai sama dengan mujahid yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang memiliki ilmu dipandang sebagai pewaris tahta, dan setelah diutusnya nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dalam pandangan Barat pun demikian pula peran Barat tidak bisa dilepaskan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kaum muslimin terutama generasi awal perkembangan Islam telah menorehkan tinta emas dalam sejarah dunia, dan para ahli Barat telah mengakui hal itu. Kejayaan masa lalu tidak cukup hanya disebut,
tetapi harus pula direbut kembali. Apalagi hal itu sebagai pengejawantahan dari doktrin Islam seperti banyak yang telah dikemukakan di atas, dan juga sebagai pembuktian kebenaran ayat Al-Quran bahwa umat adalah umat yang terbaik, yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh untuk meninggalkan perbuatan mungkar. Umat terbaik dan berwibawa itu tentu saja harus memiliki keunggulan sehingga dapat menjadi contoh bagi umat yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.